Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tufi Mansyah, nomor BP 2010402007 dari jurusan Biologi kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sistem-sistem pada vertebrata, khususnya pada apes. Untuk objek yang saya gunakan pada kali ini adalah burung puyuh. Sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ atau struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan. Struktur organ diperlukan untuk mengambil, mengatur, menyebarkan, menukar, dan mengeluarkan gas atau udara. Organ-organ tersebut membentuk rangkaian bertanggung jawab atas semua proses respirasi tersebut, yang mencakup inspirasi dan ekspirasi. Sistem respirasi pada burung puyuh berbeda dengan kelas hewan lainnya, karena pada burung puyuh terdapat kantong udara yang digunakan untuk menyimpan udara ketika terbang. Selain berguna untuk menyimpan udara, kantong udara ini memiliki fungsi lain, yaitu mempertahankan suhu tubuh ketika cuaca tidak mendukung, memperbesar atau memperkeras ruang laring, dan meringankan tubuh pada saat terbang. Sistem respirasi pada burung puyuh dimulai dari hidung, kemudian trakea yang mempunyai cincin tulang yang disebut anulus trachealis. Trakea bercabang menjadi bronchus dexter dan sinister. Kemudian siring yang terdapat otot yang berfungsi dalam menimbulkan suara, yaitu musculus thermotrachealis dan musculus syringalis. Kemudian ada pulma atau paru-paru yang berjumlah sepasang, dan terakhir kantong udara atau saccus pneumaticus yang berjumlah 9, yang diantara 2 kantong di leher, 1 kantong di antara tulang selangka, 2 kantong di dada depan, 2 kantong di dada belakang, dan 2 kantong di perut. Selanjutnya, mekanisme penapasan pada burung puyuh. Mekanisme penapasan pada burung puyuh ini dibagi menjadi 2, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase inspirasi, udara masuk melalui hidung, kemudian dilanjutkan ke trakea, kemudian masuk ke tulang rusuk di rongga dada. Ketika tulang rusuk bergerak ke bawah, rongga dada menjadi membesar dan paru-paru mengembang. Paru-paru yang mengembang menyebabkan udara dapat masuk. Kemudian udara yang kaya oksigen sebagian diserap oleh paru-paru dan terjadi pertukaran gas. Sementara itu sebagian lagi dialirkan menuju kantong udara bagian belakang. Nah, udara yang sudah ada di kantong udara bagian belakang ini mengalir lagi ke paru-paru dan menuju kantong udara bagian depan. Di sana udara sudah tidak banyak mengandung oksigen. Selanjutnya pada fase ekspirasi, ini terjadi ketika tulang rusuk kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil, dan paru-paru mengempis. Akibatnya, udara dari kantong udara masuk ke paru-paru. Di sana juga berlangsung proses pertukaran gas O2 dan CO2 secara difusi. Udara yang mengandung CO2 akan dikeluarkan melalui paru-paru menuju trakea dan berakhir melewati hidung. Pertukaran udara terjadi di kantong udara, padahal setiap udara yang masuk mengandung berbagai bibit penyakit. Selain itu, kantong udara tersusun atas sel yang tipis dan sedikit pembuluh darah, sehingga mudah dirusak oleh bibit penyakit. Hal inilah yang menjadi titik lemah pada sistem respirasi pada burung puyuh.